Di tengah perkembangan zaman, budaya tradisional tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat. Tari ragam dasar dan tari sirih kuning merupakan dua tarian Betawi yang berbeda, namun berasal dari budaya yang sama dan penting untuk dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Halo teman-teman, salam kenal dari aku Melia Agustina, biasa dipanggil Kak Mia. Kak Mia sudah belajar menari dari umur 10 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah sudah membuka sanggar tari tradisional. Untuk tari Betawi yang sudah ditampilkan tadi dari tari sirih kuning merupakan golongan tari cokek, tari berdiri, sedangkan untuk tari ragam dasar itu adalah golongan dari tari topeng, geraknya merendah ya. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari cara bergeraknya, lebih banyak berdiri untuk cokek, sedangkan tari topengnya lebih banyak merendah-mendak gitu kalau di bahasa Betawinya. Untuk tari sirih kuning yang tergolong tari cokek mengajak penonton atau rakyat untuk bisa bergoyang bersama. Sedangkan untuk yang tari ragam dasar itu sendiri merupakan tarian yang sangat sakral. Jadi lebih ke tarian yang untuk mengantarkan doa-doa dan lain-lain sebagainya. Dalam masyarakat, kedua tarian ini menjadi bagian dari kegiatan sosial dan budaya, serta berperan sebagai hiburan dan sarana kebersamaan. Sejarah tari cokek itu ada untuk pesta rakyat. Tari topeng itu sendiri awalnya lebih untuk prosesi kayak tolak bala dan lain-lain segala macam. Tari ragam dasar diciptakan oleh sesepuh bernama Kakek Kisam. Almarhum mempunyai keturunan yaitu Bapak Atin Kisam dan sebagainya. Kemudian saya belajar dengan beliau dan mereka masih sampai sekarang meneruskan budaya Betawi, menjadi maestro tari yang kemudian menjadi sejarawan Betawi. Kemudian kalau untuk sirih kuning masih sehat, alhamdulillah penciptanya yaitu Bunda Wiwi Widyastuti. Beliau ini bukan dari asli Betawi. Beliau merupakan orang Jawa, tapi sangat mencintai budaya Betawi. Jadi beliau menciptakan tari Betawi. Itu juga guru saya juga. Minat generasi muda terhadap budaya tradisional mulai bergeser. Menurut kami mengapa anak muda sekarang lebih tertarik pada budaya pop luar dibandingkan dengan mempelajari tari tradisional? Menurut kami karena mereka belum mencoba belajar. Coba deh belajar, pasti nanti ketagihan. Sebenarnya tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru yang bisa menggabungkan antara modernisasi dengan tari-tarian yang sudah lampau gitu, sudah lama. Jadi anak-anak tuh lebih tertarik. Makanya spesifikasi kami sendiri untuk menggarap tarian kreasi itu lebih banyak mengambil gerakan-gerakan yang dinamis supaya anak-anak tertarik untuk belajar tari Betawi. Tari Encim Botoh merupakan tari kreasi Betawi baru dari Sanggar Amarilis yang diciptakan oleh Kak Eko. Unsur-unsur di dalam tarian itu ada 3 teman-teman. Yang utama itu ada wiraga, wirasa, dengan wirama. Wiraga itu sendiri adalah gerak tubuh yang digerakkan pada saat menari. Wirama adalah gerakan bersama irama musik, bersatu dengan irama yang mengiringi tari. Wirasa adalah ekspresi serta penghayatan pada saat teman-teman menari.
Jika minat mulai menurun, siapa yang akan melanjutkan tradisi ini di masa depan? Halo teman-teman, salam budaya. Perkenalkan, aku Naiza, umurku 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Gadis Ningtyas, umur 13 tahun. Aku tertarik sama tari tradisional karena itu sama aja dengan cerita dalam gerak. Dan gak bisa ditiru sama semua orang. Karena tiap tarian itu menurut aku tuh punya rasa dan makna masing-masing. Jadi kita belajar untuk bisa melestarikannya. Tari sirih kuning dan tari ragam dasar memiliki makna dan bentuk gerakan yang berbeda. Tapi kini keduanya memiliki tantangan yang sama untuk tetap dikenal di generasi sekarang. Kita bisa masukin unsur tari tradisional di berbagai konten kekinian dan bisa kita upload di beberapa media sosial. Mungkin membuat challenge tari tradisional atau gerakan-gerakan yang kreatif. Kenapa kita harus melestarikan? Karena merupakan identitas bangsa kita itu sendiri. Bagaimana teman-teman bisa membawa itu ke global, ke semua, ke internasional supaya bisa dikenal. Masih banyak sekali budaya-budaya yang keren-keren yang kita milikin. Nah, silakan kalian yang mengembangkan itu. Jika tarian ini benar-benar hilang karena globalisasi, apa satu hal yang paling kami sesali? Mungkin menjadikan bangsa Indonesia ini tidak memiliki identitas diri. Kita menjadi sama semuanya. Kita tidak punya nilai khusus, nilai yang plus di mata dunia. Menjaga budaya berarti menjaga identitas. Oleh karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan.